Sobat Sniper, kembali lagi di Sniper Podcast. Bersama saya Fajar yang akan menemani podcast pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh, yaitu Bapak Amar, selaku kepala sekolah baru kita di SMK Negeri 1 Pringapus. Yuk, langsung saja kita berkenalan langsung dengan detail bersama beliau. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Boleh langsung diperkenalkan? Oke, siap namanya, Mas Pak? Fajar. Oke, selamat sore para sniper podcast kita. Terima kasih Mas Fajar. Saya harus mengenalkan dulu. Nama saya Amar Ma'ruf Fakhrudin, SPD MM. Saya sebenarnya aslinya dari Banyumas, tapi sudah lama sekali, kurang lebih 30 tahun di Salatiga. Saya istri satu, ya, kemudian ada 3 anak, gitu. Ya. Oke, sebelum menjadi kepala sekolah di sini Pak, kira-kira Bapak Amar itu bertugas di kepala sekolah di mana nih? Oke, terima kasih Mas Fajar. Jadi saya sebelum di sini sempat 3,5 tahun jadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kunduran Blora. Nah, tapi sebelumnya saya jadi guru kurang lebih 27 tahun di SMK Negeri 1 Salatiga. Gitu. Kan kalau dari Salatiga ke Blora, itu kan memerlukan waktu berjam-jam ya Pak. Nah itu Pak Amar itu di sana itu entah disediakan mes, kos, atau apa nih Pak kira-kira? Biar Sobat Sniper tuh tahu gitu Pak. Oke, jadi memang betul Mas Fajar. Jadi perjalanan saya dari Salatiga ke Blora, ke Kunduran itu kurang lebih jaraknya 157 kilo. Waduh, Ya, kurang lebih menempuh perjalanan 4 jam. Maka saya biasanya datang atau berangkat ke sana di hari Minggu sore jam 4-an, kemudian sampai ke Blora, ke Kunduran kurang lebih jam 10-an atau jam 9 malam. Nah, tentu pulang seperti biasa setelah absen hari Jumat, pulang dari Blora itu kurang lebih jam 2 sampai Salatiga lagi kurang lebih jam 7 atau jam 8 malam. Gitu. Hebat sekali ya Pak Amar tuh teman-teman. Dari Blora lo laju ke Salatiga. Ini dedikasinya baik banget untuk sekolahan kita. Nah sekarang kan udah pindah nih Pak ke SMK di Satu Pringapus, tentunya udah lebih dekat ya, kira-kira tuh 30 menitan ya Pak. Betul. Oke, baik. Sebelumnya apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk agar nih sekolah kita tuh maju? Oke, ya tentu saya harus mulai dulu dari kita punya mimpi, ya. Maka saya dengan tim di manajemen itu menyusun, kalau di manajemen namanya, kalau mimpi itu namanya visi, ya. Mau dibawa kemana sekolah kita itu, saya bersama-sama tim manajemen itu menyusun visi dan misi kita, begitu Mas Fajar. Nah, apa sih visi dan misi Bapak untuk SMK kita ke depannya, Pak? Ya. Jadi sebelumnya saya sangat bersyukur ya sudah bisa ditempatkan di sini, ditugaskan di sini oleh Pak Gubernur. Nah, tentu saya sudah banyak mempelajari, saya sudah banyak membuka dokumen-dokumen di SMK Negeri 1 Pringapus ini. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dicanangkan, sudah ditegaskan oleh Pak Imam atau Pak Kepala Sekolah sebelum saya. Nah, nampaknya ada satu benang merah yang akan harus saya lakukan. Maka visi saya ke depan atau visi kita ke depan kurang lebih namanya RKJM, jadi kurang lebih 4 tahunan Mas Fajar. Itu membentuk nanti anak-anak kita itu menjadi orang yang religius. Religius itu satu karakter keagamaan yang kuat. Jadi ada kesolehan, ketakwaan, kejujuran di situ. Yang siap, ya, yang siap nanti saya tegaskan ini, nanti siap itu kan dari kata ada di huruf S, I, dan A, dan P. Itu nanti siap, nanti akan saya jelaskan lagi. Siap memasuki dunia kerja, dunia industri, atau dunia industri dan dunia usaha. Yang sekarang ini di era digital dan berwawasan global, begitu Mas Fajar. Dan ini saya melihat visi dari kepala sekolah sebelumnya ada benang merahnya, yaitu globalisasi, begitu. Ya. Pak, kan kalau tentunya kalau di sekolahan tuh pasti ada konflik antara mungkin
guru dan staf atau murid dan murid, murid dan kakak kelas atau murid dengan guru. Bagaimana sih cara Bapak Amar untuk menangani konflik-konflik tersebut? Ya tentu konflik tetap ada, tapi tidak sampai sebegitunya ya, konflik sampai pertengkaran sebagainya itu. Nah, untuk menjalani atau untuk menangani itu tentu saya harus berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman semuanya, baik di tingkat guru, dengan siswa. Maka saya membuka, silahkan mungkin Mas Fajar sudah punya nomor HP saya atau teman-teman sudah punya nomor HP saya, silahkan. Saya 24 jam untuk menerima masukan, saran, begitu. Wow. Nah, sehingga apa yang saya ingin canangkan bahwa di sekolah kita anggap sebagai rumah kedua kita. Maka bagaimana untuk bisa maju bersama, nyaman bersama, begitu Mas Fajar. Ya. Bagaimana sih cara Bapak Amar membangun tim yang solid nih antara guru dan karyawan nih Pak? Ya. Gimana? Nah, itu biasanya Mas Fajar itu disebut dengan organisasi yang efektif, ya, manajemen yang efektif itu. Nah, tentu yang pertama harus dibangun adalah komunikasi. Komunikasinya harus bangun, bukan hanya top down dari atas ke bawah. Saya merintahkan harus ini enggak, tapi saya akan menerima masukan, namanya dua arah itu komunikasinya. Nah, yang kedua tentu saya selaku yang diberi wewenang di sini, yang diberi tingkat koordinator di sini, maka saya harus memotivasi, mengarahkan gitu. Nah, itu Mas Fajar. Baik, tadi kan seputar guru nih Pak. Iya. Ini sekarang kita beranjak ke seputar murid-murid. Oke. Bagaimana sih cara Bapak Amar untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik siswa-siswi yang ada di SMK Desa Kampus nih Pak? Oke. Tentu saya tidak akan bisa sendirian, saya dengan tim. Baik kalau kesiswaan kan, atau kalau prestasi siswa itu lebih ke sektor leading sektornya kesiswaan. Nanti kita akan bekerja sama dengan kesiswaan, tentu juga dengan tim yang lain, dengan unit yang lain. Kalau di SMK namanya prestasi itu bukan prestasi ini ya, prestasi nanti jadi juara yang olimpiade dan sebagainya, itu bukan itu, tapi lebih ke kompetensinya. Maka memang di SMK juga ada lomba kompetensi siswa yang berjenjang dari sekolah, dari kabupaten, provinsi sampai nasional, bahkan sampai dunia. Ada world skill namanya itu. Nah, kita ingin ke depan, saya belum mendapatkan laporan bahwa di Pringkampus ini sudah pernah maju tingkat provinsi, apalagi nasional dan sebagainya. Ke depan tentu ya, kalau di LKS itu lebih dekat ke leading sektornya Kaprodi. Nanti kita akan dorong Kaprodi untuk bisa menyiapkan lebih dini LKS itu, sehingga nanti prestasi kita akan ke depan seperti itu. Nah, tentu ya prestasi yang lain itu prestasi non akademik namanya Mas Fajar. Jadi di dunia olahraganya ada voli, ada futsal dan sebagainya. Tentu juga di dunia yang lain atau di sektor yang lain, misalkan ada karya ilmiah atau mungkin lomba membuat film dan sebagainya, kita akan dorong seperti itu. Ini bisa semuanya bisa berprestasi gitu. Nah, jika nih Pak misalnya terjadi krisis di SMK kita nih Pak, bagaimana cara Bapak menanganinya dan meresponnya nih Pak? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus Mas Fajar. Jadi saya pikir bukan krisis yang dimaksud sampai heboh begitu ya Mas Fajar, tapi lebih ke krisis kepercayaan. Nah, atau krisis kepercayaan diri, itu lebih parah lagi. Betul sekali, maka untuk menanganinya tentu kita harus bangun saling kepercayaan. Kalau tadi krisis kepercayaan, kita saling bangun kepercayaan. Saya percaya penuh pada anak-anak untuk bisa maju bersama-sama. Saya beri kepercayaan penuh pada Bapak Ibu guru untuk bisa mengajar, mendidik, membimbing anak-anak kita, begitu. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah kita harus saling komunikasi tadi itu. Nah, dengan berbagai cara, misalkan kita tadi pagi Mas Fajar lihat itu ada setiap pagi Kamis kita akan apel pagi itu untuk berkomunikasi, itu ada masukan dan sebagainya itu. Ya. Bagaimana sih cara Bapak mendefinisikan nih kepemimpinan yang efektif dan baik di lingkungan sekolah ini? Oke, ya. Jadi kepemimpinan efektif itu sangat diperlukan untuk satu organisasi yang baik ke depan itu. Nah, tentu caranya tadi saya sudah singgung ke depan, harus komunikasi, dibangun komunikasi, kemudian
sebagai atau sebagai yang dituakan atau sudah diberi wenang itu sudah menetapkan tujuan akhirnya mau apa. Nah, kita akan mengkomunikasikan untuk ke depan itu bagaimana bisa bersama-sama seperti itu. Kita juga mengarahkan, membimbing, gitu, mendengarkan mungkin masukan, keluhan dan sebagainya itu. Betul sekali. Yeah. Nah, nggak terasa nih kita udah mau di penghujung pertanyaan nih teman-teman. Yeah. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak buat Bapak Amar Yeah. nih. Apa sih pesan dan kesan Bapak untuk anak-anak yang ada di Sniper? Oke, ya. Jadi pesan-pesan untuk anak-anak, tentu Pak Amar juga punya anak juga, inginnya seperti itu. Jadi yang pertama jadilah anak sniper yang baik. Ya. Jadi yang kedua tentu jadilah anak yang punya mimpi. Ini Mas Fajar apalagi sudah kelas 12 harus bentar lagi mau jadi apa itu sudah punya punya mimpi. Ini punya dong Pak, kalau iya, mimpi, Pak. nanti mau kerja lah atau mau kuliah lah dan sebagainya itu. Dan tentu di sekolah menjadi rumah yang kedua. Bapak Ibu guru termasuk Pak Amar itu menjadi orang tua yang kedua. Silahkan untuk curhat lah, untuk minta bimbingan lah, untuk minta arahannya dan sebagainya itu. Ya, berikutnya tentu kami di sekolah sudah memberi pelayanan yang semaksimal mungkin. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kemarin yang kelas 1, yang kelas 10 ini kan sudah menyingkirkan kurang lebih 400 juga anak yang tidak bisa diterima kita. Nah, maka ini kesempatan yang baik untuk bisa mendedikasikan, bisa berekspresi. Jadi kita beri kesempatan sepenuhnya. Begitu. Nah, itu tadi nih teman-teman, pesan dari Bapak Amar untuk siswa dan siswi yang ada di SMK di Satu Pengapus. Dulu teman-teman, kita nggak terasa nih kita udah di penghujung podcast pada episode kali ini. Terima kasih kepada Bapak Amar. Terima kasih. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir perbincangan kita pada hari ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.